Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini berjudul Hakim Besar Dunia. Ayat nats kita terambil dari Kejadian 31 ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Pengalaman istimewa Yakub bersama dengan Tuhan terjadi di tengah perjalanannya menuju Haran. Di tengah perjalanannya, ia bermimpi bertemu dengan Tuhan yang berjanji untuk menyertainya dan membawanya kembali untuk memiliki tanah Kanaan yang telah dijanjikannya kepada Abraham, kakeknya, dan Ishak, ayahnya. Selanjutnya perjalanan hidup Yakub tidaklah mudah, di mana ia ditipu oleh Laban. Ia berkata, "Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun bekerja padamu untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong." Yakub pergi meninggalkan Laban yang licik dengan membawa kekayaan besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Fakta ini memberikan kita sebuah kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya diperlakukan dengan tidak adil. Namun, untuk dapat melihat tangan pembelaan Tuhan, kita memerlukan ketahanan dan ketekunan iman yang mempercayai penyertaan Tuhan. Demikian pula yang seseorang pernah alami ketika beberapa bulan orang ini tidak pernah diberikan pekerjaan yang tetap. Dia hanya dijadikan cadangan untuk menggantikan pekerja yang berhalangan. Orang ini harus pontang-panting menutupi biaya hidup. Sampai pada suatu ketika, orang ini bertelut di hadapan Tuhan dan mengingatkan dirinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya diperlakukan dengan tidak adil. Keesokan harinya, orang ini diberikan pekerjaan yang permanen full time. Kesaksian ini mengingatkan kita untuk tetap tinggal tenang dan mempercayai pembelaan Tuhan di tengah situasi di mana kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Jangan biarkan sakit hati, kekecewaan, dan kemarahan membuat kita bertindak mendahului Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengambil kendali untuk membalikkan keadaan kita. Yakub memerlukan 20 tahun. Orang dalam kesaksian tadi membutuhkan beberapa bulan, dan bangsa Israel memerlukan 430 tahun
untuk membuktikan dirinya sebagai hakim besar. Bahkan Ayub yang diperlakukan secara tidak adil oleh iblis dan diragukan kebenaran hidupnya oleh teman-temannya, akhirnya mendapat pembelaan Tuhan dan dipulihkan keadaannya. Amsal 22 ayat 23 berkata, "Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka." Oleh sebab itu, bertahanlah dalam iman yang mempercayai penyertaannya dan terus bertekun dalam doa yang menantikan pembelaan Tuhan. Jangan bertindak mendahului Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan kita tidak punya kekuatan untuk menghapuskan ketidakadilan. Kalau kita bersabar, maka Tuhan akan menunjukkan jati dirinya sebagai pembela kita. Maka dari itu, janganlah kita keburu nafsu dan mengambil tindakan bodoh. Demikian pembacaan renungan malam hari ini. Demikianlah pembacaan renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, ada waktunya Engkau akan bertindak untuk membela kami. Jikalau ada di antara kami yang hari-hari ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk menantikan dengan penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan, bagaimana Tuhan membela kami, bagaimana Tuhan menyatakan keadilan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.